Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, kehidupan kita hidupi dengan segala keputusan-keputusan. Kita dipaksa atau terpaksa harus membuat sebuah keputusan dalam segala perkara kehidupan kita. Semestinya berbagai keputusan dalam kehidupan ini, saudaraku, sungguh-sungguh tidak akan mendatangkan kerugian bagi kita, bagi banyak orang. Betapa pentingnya sebuah keputusan. Kalau di dalam Alkitab ada seorang raja yang bernama Raja Yosafat yang membuat terobosan yang sangat luar biasa, yang membawa kemenangan bagi bangsanya. Kalaupun dia menghadapi banyak musuh, tetapi sungguh terobosan yang diambil, keputusan seorang raja memberikan kemenangan yang luar biasa bagi mereka. Raja Yosafat menghadapi banyak musuh, tetapi sungguh sekalipun ada banyak musuh, kemenangan menjadi bagian kehidupan raja. Bagaimana dengan kita hari ini? Musuh apapun Bapak Ibu, mari kita membuat terobosan-terobosan baru. Amin. Bagaimana kita merobos berbagai musuh ini, tantangan kehidupan, sakit penyakit, pergumulan ekonomi keuangan, dalam pekerjaan, di tengah keluarga. Perlu kita mengambil keputusan yang pasti, sehingga pada akhirnya musuh sehebat apapun, musuh sebanyak apapun, pada akhirnya kita mendatangkan kemenangan, kita mendapatkan kemenangan. Mari kita belajar Bapak Ibu. Ada 4 keputusan yang menjadi kunci kemenangan bagi bangsa dan rakyat yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Mari kita belajar dari kitab 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 3. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 3 mengatakan Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusan yang pertama yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah keputusan untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa ada musuh yang mau menyerang suatu laskar yang besar dari Bani Amon, Bani Moab, dan pendudukan Seir, saudara, menyerang. Saat Raja Yosafat mendengar hal ini, peperangan sudah terjadi belum? Masih belum. Penyerangan daripada laskar besar ini sudah terjadi, peperangan belum? Belum diserang. Tapi seorang raja pun mengalami ketakutan, Bapak Ibu. Sekalipun dia raja. Ini pertanda bahwa memang sungguh dalam hidup ini nyata bahwa ketakutan itu selalu meliputi kehidupan kita. Ada kadangkala stres, depresi sampai. Kenapa? Karena musuh menggerogoti kita. Tetapi
musuh sebesar apapun, Raja Yosafat sungguh-sungguh dia mencari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, pencarian kita akan Tuhan bukan hanya datang beribadah seperti hari ini. Pencarian akan Tuhan dalam segi kehidupan kita dimanapun kita berada. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Sebab sesungguhnya dia itu dekat Bapak. Amin. Dia dekat dengan kita. Cari sampai mendapatkan hadiratnya, sehingga sungguh Tuhan pun nyatakan pertolongan dalam hidup kita. Raja Yosafat Bapak Ibu, dia tidak meminta bantuan dari bangsa lain. Dia tidak meminta bantuan dari teman-teman raja yang lain. Dia tidak meminta bantuan dari manusia manapun. Karena orang yang berharap kepada Tuhan itu, kepada Tuhan sungguh diberkati Tuhan. Tapi yang berharap kepada manusia itu kebodohan. Amin. Mengharapkan manusia itu akan mengecewakan hidup kita. Jangan cari manusia, Bapak. Cari Tuhan yang punya kuasa. Cuman kadang dalam realnya hidup ini, kadang pun Bapak Ibu terjadi di kota kita ini. Kalau gereja lama dulu ada namanya Sintua atau Satuan Kristus, ini sudah Sintua. Tapi waktu dia beli sepeda motor, dia cari dulu dukun, menentukan warna apa motor yang akan dibeli. Itu nyata. Datang ke tempat dukun, bawa segala macam sesembahan dengan segala sesuatu. Lalu dukun berkata, ambillah motor Beat warna ini, disebutkan. Kalau sampai berbeda dari warna yang saya sampaikan, kecelakaan bahkan kematian yang terjadi. Apakah mengerikan itu? Tapi kita berdoa supaya dengan warna motor yang saya sampaikan, kecelakaan dijauhkan. Pulang dari tempat dukun, motor pun dibeli sesuai dengan petunjuk dukun. Yang terjadi kemudian apa? Hanya 1 bulan kemudian, anaknya sakit, masih gadis, lulusan SMK, tiba-tiba sakit. Tetap bukan Tuhan yang dicari. Sekalipun seorang Sintua Bapak Ibu, cari dukun dulu. Rame-rame datang ke rumah dengan bergantian, dengan segala jimat-jimat. 1 bulan anak itu tidak selamat, meninggal dunia. Sudah beli sepeda motor sesuai dengan warna yang dibilang dukun, sudah, tapi justru kematian yang datang. Tidak ada kemenangan Bapak Ibu kalau bukan dari Tuhan. Katakan amin. Maka pergumulan apapun, cari Tuhan, jangan cari yang lain. Sebab dengan Tuhan sungguh-sungguh bagi yang percaya, Tuhan nyatakan karyanya, Tuhan nyatakan pertolongannya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, untuk mendapatkan kemenangan, mari Bapak Ibu kita mencari Tuhan. Yang kedua, untuk kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa, sekalipun ada banyak musuh, ada banyak pergumulan dalam hidup ini, mari kita mengambil keputusan untuk fokus dan mengandalkan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-12 Bapak Ibu.
Dengan bersama-sama mari kita baca ayat 12. 1, 2 ya. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Yosafat dan seluruh rakyat, mereka akui bahwa mereka tidak mampu. Mereka tidak mengandalkan kekuatan para pahlawan yang ada. Mereka tidak mengandalkan berbagai alat perang yang dimiliki. Tapi apa yang mereka lakukan? Mata kami tertuju kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, dalam hidup ini betapa sia-sianya kita kalau kita andalkan kekuatan dan apa yang kita punya. Sebab manusia ini sangat terbatas, tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi kalau sungguh dalam kehidupan kita ini kita memiliki mata yang fokus dengan Tuhan, andalkan Tuhan, jadi apa yang dikenapi dalam hidup kita? Yeremia 17 ayat 7. Dia berkata di sana, saudaraku, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seberapa besar harapan kita kepada Tuhan, itu kembali menjadi pertanyaan dalam hidup kita hari ini. Siapa yang kita andalkan kalau kita memiliki sakit penyakit, pergumulan kehidupan, dalam pekerjaan? Siapa yang kita andalkan? Kalau kita andalkan kehidupan kita Bapak Ibu, percayalah kita akan gagal. Kita tidak akan mampu. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh menyadari bahwa hidupnya dilindungi oleh Tuhan, hidupnya disertai oleh Tuhan. Musuh sehebat apapun, dia pasti menang. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang membentengi kita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Suatu kali Bapak Ibu, mungkin kawan-kawan pekerja juga pernah dengar kesaksian saya waktu saya tabrakan di tahun 2009 yang lalu. Kalau saya punya mata kiri hari ini mata kosmetik Bapak. Shalom. Ini setiap sekali seminggu paling lama 3 kali dokter pribadiku membersihkan. Luar biasa contoh. Amin. April 2009 lalu tabrakan dengan sepeda di Hidik Kudus. Hanya sepeda dayung, langsung pecah ini kepala dari depan sampai ke atas ini, keluar ini mata. Orang tak kenal. Lalu ada pemuda di GB Godo datang, wah ini Pak Pendeta Bidali ini. Di telepon pekerja kita, kepala GB itu nyuruh tabrakan di Godo, datanglah. Akhirnya nggak sempat mereka datang, orang dari sana, mereka angkat saya ke atas truk, dibawalah ke rumah sakit. Dokter bertindak apa? Diikat dulu ini kepala, jangan sampai keluar otak ini. Diikat saudara, karena udah pecah dari depan ini. Dokter Purba angkat tangan, nggak bisa Pak. Rujuk ke Medan. Nah ini masalahnya, rujuk ke Medan ini. Sampai di bandara ditolak saudara, karena saya ada di kursi roda ini. Terjadi perdebatan di situ. Pihak bandara nggak mau terima, ini bahaya, mengganggu penumpang yang lain. Lalu apa yang terjadi waktu itu? Pas
Pas semua penumpang naik, saya pun berdiri dari kursi roda itu. Saya juga menuju pesawat, naik pesawat. Akhirnya semua orang kaget. Ada adik saya pada saat itu, Baruli, yang kerja di Bang Sumut. Baruli. Mereka saksikan. Saya naik bersama. Duduk tenang sampai ke Medan. Sampai rumah sakit Deli. Lalu di scanning saudara yang terjadi apa? Nampak di layar itu, dibilang ke istri saya, Bu, ini otak harus dioperasi, ini pun mata dioperasi. Berapa uang yang ada? Tangisan jawabannya, karena uang gak ada. Bu, ini benar, ini 1 kali 24 jam waktunya. Kalau tidak ditangani, maka infeksi nanti masuk ke otaknya ini, maka akhirnya nanti tidak akan tertolong. Dia bilang hanya 3 juta uangnya. Dokter berkata, maaf Bu, masih ada antrian pasien lain. Sampai di Deli nggak ditangani karena nggak ada uang. Akhirnya satu malam istri ini menangis, dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyembah, memuji Tuhan. Kita Amsal yang dibacanya berkata apa? Kekayaan orang fasik menjadi pertolongan orang benar. Dia klaim itu, nyatakan kuasa firman-Mu ya Tuhan, nyatakan janji-Mu ya Tuhan. Satu malam berlalu gak ada pertolongan, belum pun di tangan. Baru besok paginya bisa duduk di depan, di samping pendaftaran pasien-pasien itu. Ada seorang ibu Chinese, tidak dikenal. Lalu dia tanya, kenapa Bu ada di sini? Iya, suami saya sudah tabrakan. Dari mana? Dari Nias. Wih, apa pekerjaan suaminya? Pendeta. Sudah ada rumahnya di Mustoli, sudah ada. Berapa persembahan setiap minggu? 40.000 waktu itu. Sudah ada HP? Sudah. Berapa HP-nya? 2. Sudah ada orang tua? Ada, di kampung. Kenapa belum dioperasi? Belum ada dana. Lalu dipanggil perawat. Sini, ini suami ibu ini, tolong ditangani. Saya menanggung segala biaya. Utang itu. Baru para dokter menangani, ditandatangani. Kan kalau operasi ini harus tandatangani, siap terima apapun yang terjadi, hidup atau mati. Setelah ditandatangani itu, maka saya pun dioperasi. Kepala tadi ada alat yang dimasukkan untuk mengembangkan otak yang sudah agak lemah dalam, dimasukkan lagi alat, bahkan dipotong lagi. Lalu dioperasi. Hidup pun harus dikasih obat. Dokter spesialis mata pun memasukkan kembali mata yang sudah keluar tadi. Biaya Bapak Ibu 66 juta. Ditanggung oleh orang yang kita gak kenal. Persoalan kemudian, ini mata kan harus diperiksa terus. 3 hari bagus, 6 hari kemudian dokter berkata, aduh maaf Pak, ini mata betulan dia udah infeksi. Kalau nggak dikeluarkan, dia akan menular ke mata kanan dan masuk lagi ke otak. Jadi maksudnya apa? Harus dikeluarkan ini mata. Di mana dikeluarkan? Harus ke Singapura.
campur lagi. Saya nangis. Ada inang bawa saya berkata, gak usah nangis sama Tuhan pasti tolong. Amin inang, aku bilang. Saat itu pendeta dikuatkan, saudara. Akhirnya kami ke Sumatera Center di Iskandar Muda itu, pasti kita tahu itu center. Ada dokter Heru. Dia periksa, oh iya Pak, harus dikeluarkan. Lalu saya tanya, bisa dikeluarkan di sini? Bisa Pak Pendeta, itu kerjaan kami. Kami keluarkan yang mau dikeluarkan, kami masukkan kalau dimasukkan. Ini dokter buat kita ketawakan, suka cita. Oh iya Pak, berapa biayanya dokter? Kecil Pak, paling 20 sampai 30 juta. Iya ya. Dari mana uang itu? Nggak ada. Saya sampaikan ke Pak Pendeta di Menurut almarhum Ketua LPD saat itu. Lalu dia berkata, oh iya, biar aja dioperasi. Pak Pendeta di Menurung pun hubungi Pak Ketua BPH saat itu, Bapak Dr. Jakub Nawai, Ketua BPH. Ada anakku di Nias Pak, sudah terberangkat, dioperasi matanya di Kota Medan. Lalu Pak aku berkata, oke, saya kirim berapa pun biaya. Pendeta Dr. Jakub Nawai kirim uang biaya operasi, mengeluarkan mata yang sudah infeksi dan memasukkan mata kosmetik ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab kalau kita andalkan Tuhan, kita ini sungguh bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, Bapak. Akar-akar itu merambat ke dalam air dan sungguh kita mendapatkan buah yang lebat. Daun kita tidak pernah kering, buah kita manis yang dinikmati banyak orang. Amin. Kalau buah pahit pun repot juga ya. Gak ada nikmati Bapak Ibu. Mari kita fokus dengan Tuhan, andalkan Tuhan, maka Ia memberikan kemenangan. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa? Sekalipun ada banyak musuh, ada tantangan kehidupan yang sangat-sangat menekan kita, mari kita ambil keputusan agar seluruh keluarga harus berdoa. Amin. Ayat 13 kita lanjut baca Bapak Ibu dari 2 Tawarikh 20. Ayat 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau ada musuh, ada tantangan apapun, mari kita kembali membangun mezbah keluarga. Bangun doa saudaraku. Suami, istri dan anak-anak harus berdoa. Ini luar biasa. Lewat doa-doa kita lah, maka sungguh mujizat Allah pun terjadi. Kalau kita berdoa, sungguh saya percaya keluarga yang berdoa pasti menjadi keluarga yang kuat. Kalau keluarga kuat, gereja pasti kuat. Amin. Bahkan kalau keluarga kuat itu, suatu bangsa pun menjadi bangsa yang kuat. Dari mana kita punya kekuatan kalau kita tidak pernah membangun mezbah keluarga kita? Kalau kita tidak membangun doa bersama-sama di tengah keluarga kita, tidak akan ada kemenangan. Tapi sungguh Bapak Ibu, kalau mau digenapi dalam kehidupan kita kemenangan-kemenangan itu, mari kita berdoa. Sepakat apa dikatakan Matius pasal 18. Kita baca bersama kembali ayat ini. Matius 18 ayat 19. Kita baca bersama. 1, 2 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Katakan amin. Kata sepakat.
ada kata sepakat ini berarti bermakna adanya keharmonisan. Suami, istri, dan anak-anak sungguh-sungguh sepakat apa yang mau didoakan. Firman Tuhan berjanji apa? Bapakku akan mengabulkan oleh Bapakku yang di sorga apapun juga yang kita minta. Tantangan bagi kita Bapak Ibu. Saya sempat ngobrol dengan Pak Pendeta tadi untuk berfoto pesan Pak Gembala tadi di lapangan tempat kita akan membangun gereja kita. Apakah gampang bangunan itu? Berat. Tidak gampang. Bahkan mungkin bagi kita seperti menghadapi musuh Bani Ammon, Bani Moab, dan penduduk Seir tadi. Tapi mari pertama cari Tuhan. Fokus dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Dan yang ketiga ini mari kita berdoa. Amin. Apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Pasti bisa terjadi. Tuhan pasti bukakan tingkap langit, curahkan berkat-Nya, memberkati umat-Nya, memberkati orang-orang yang terbeban. Tuhan Allah menuntun umat-Nya. Sehingga sungguh jangan pernah khawatir. Mulai dari kita. Amin. Dari keluarga kita. Lewat apa? Lewat doa-doa kita. Doakan supaya bangunan gereja itu sungguh berdiri dan selesai pada waktunya Tuhan. Amin. Mulai dari kita. Berdoa di tengah keluarga. Berdoa bagi anak-anak kita. Berdoa bagi istri dan suami kita. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai berbeda doa suami, berbeda pula doa istri. Suami mau ke kanan, istri mau ke kiri. Anak pun mau ke bawah dia. Hati-hati dengan doa kita, sebab bila kita punya kesepakatan, minta apapun, Tuhan pasti beri. Artinya Bapak Ibu, mari dengan doa, harapkan Tuhan yang menjawab doa kita, jangan keinginan kita. Amin. Bagi anak-anak muda, berdoa untuk pasangan hidup. Amin Bapak Ibu. Entah marga Kia atau marga Mendelva. Mendelva punya kerja mantap, nyaman. Tapi marga Sibuang udah kian kaya. Marga Arifah tapi takut Tuhan. Pelayan, wow, yang mana nih? Tanya Tuhan lewat doa. Amin. Kalau ibu-ibu yang paksakan pilih jodoh bagi anakmu, setuju? Bagaimana yang berkata jodoh di tangan Tuhan, Pak? Benar? Jodoh di tangan Tuhan 100%? Semestinya tidak. Jodoh dari Tuhan dikenalkan misalnya sudah buntung kakinya dari Tuhan, yakin? Belum. Izinkan Tuhan yang bicara sehingga sungguh kita pun damai, ada sukacita, ada kebahagiaan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita seluruh keluarga dalam tantangan apapun, mari kita bersatu dalam doa. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk kita boleh mengalahkan musuh seberat apapun, tantangan sebesar apapun, mari kita membaca ayatnya yang ke-21 dan 22.
ayat 21 dan 22. Kita baca bersama, 1-2 ya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka memulai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerangi Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu, untuk meraih kemenangan yang luar biasa, mari kita mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh dalam kehidupan kita memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-19, sungguh itu luar biasa. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Artinya apa? Mereka berperang, bersorak-sorai memuji Tuhan. Mereka menghadapi musuh, tapi mereka pun bernyanyi memuji Tuhan. Amin. Soal pujian penyembahan, satu tempat kita inilah tempat kita boleh menikmati pujian penyembahan. Hadirat Allah kita rasakan. Di dalam pujian itu mujizat Allah terjadi. Amin. Sehingga akhirnya musuh tadi Bani Ammon, Bani Moab, saya baca dengan cepat ayat 23 demikian firman Tuhan. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Akhirnya sudah sampaikah Yosafat dengan segala para pahlawan untuk bertatap muka dengan musuh tadi? Berperang masih belum, Bapak. Lewat pujian penyembahan itulah maka Tuhan pun berkarya mengalahkan musuh-musuh mereka, saling membunuh, bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Orang Israel hanya menonton, melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Jadi pujian penyembahan sungguh dibutuhkan, Bapak Ibu. Tuhan pasti berkarya, Tuhan pasti menolong kita. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Waktu mereka dipenjarakan, Bapak Ibu, penjara di paling dalam, itu mereka diikat, dibelenggu. Apa yang mereka lakukan? Mari kita baca bersama Kisah 16 ayat 25 dan 26. Kita kembali baca bersama 1-2 ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan amin. Paulus dan Silas tidak mengeluh. Paulus dan Silas tidak bersungut-sungut. Mereka tidak menghujat yang memenjarakan mereka. Tapi yang mereka lakukan apa? Berdoa dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Naikkan pujian bagi Allah. Kalau kita boleh bernyanyi, saudara, sungguh saya percaya mujizat Tuhan pun nyata. Tetapi nyanyian kita nyanyian apa dulu nih? Shalom, shalom. Nyanyiannya apa?
izin ada lagu-lagu Nias. Naise. Wah, nyanyian naise nggak bisa mengusir setan. Nah, koyo mana sih? Wah, nggak lari setan di situ. Ni tenang ku haba arasul lemanu ya Bapak Ibu. Naikkan pujian bagi Tuhan dengan suara nyaring. Iblis itu harus dihardik. Amin. Bukan berkata, iblis keluar dulu. Pergi gak dia? Nah, ayo dulu keluarlah. Dia bilang enggak mau, aku tenang di sini. Pergi kan? Amin. Kau usir kau, buang kau ke laut. Pergi. Suara nyaring. Kalau suara nyari itu tembok Yeriko pun hancur. Katakan amin. Israel, dia pimpinan Yosua dikelilingi itu berapa kali? 7 kali. Suara nyaring itu apa? Tembok Yeriko itu hancur. Ketebalan tembok Yeriko setebal dinding ini berapa? 8 ekor kuda berperang di atas tembok itu. 8 ekor. Itulah ketebalan tembok Yeriko. Hancur karena nyanyian bagi Tuhan. Karena amin. Hancur kenapa? Karena mereka bernyanyi dengan suara nyaring. Mari kita bernyanyi Bapak Ibu untuk mengalahkan musuh apapun dalam hidup ini. Jangan takut. Jangan khawatir, sebab Tuhan memberikan kita kemenangan. Hari ini Bapak Ibu, setiap kali kita mengambil keputusan dalam hidup ini, mari dengan keputusan yang kita ambil Bapak Ibu, itu pada akhirnya kita lihat kualitasnya. Maka kalau kita mengambil keputusan, hendaknya kita mengambil keputusan yang berkualitas. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, kualitas hidup kita hari ini sungguh-sungguh karena keputusan kita kemarin. Kalau kita memiliki kualitas keputusan kita hari ini, menentukan apa kita nikmati di hari yang akan datang. Raja Yosafat telah mengambil keputusan yang membawa kemenangan yang luar biasa. Keputusan pertama, dia mencari Tuhan. Yang kedua, dia fokus dan mengenalkan Tuhan. Dan yang ketiga tadi, sungguh-sungguh seluruh keluarga berdoa. Dan terakhir Bapak Ibu, ambil keputusan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kemenangan menjadi bagian kita hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Amin firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita Bapak Ibu. Penolong yang selalu setia.